Salam, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita sering mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Mujizat-mujizat yang luar biasa yang dilakukannya. Seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, mengendalikan alam, dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Namun, ada satu-satunya mujizat yang dilakukannya untuk membinasakan. Apakah yang Yesus binasakan itu? Yaitu Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Pada saat itu, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Betania. Secara manusia, Yesus merasa lapar, dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus pun mendekati pohon tersebut untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon tersebut. Namun setibanya Yesus di situ, ia tidak mendapat apa-apa. Ia tidak mendapati buahnya selain daun-daun saja. Dan saat itulah Yesus marah dan mengutuk pohon ara tersebut. Walaupun sebenarnya Yesus tahu bahwa pohon ara tersebut tidak akan berbuah karena bukan pada musim buah ara. Namun, mengapa Yesus tetap saja marah dan mengutuk pohon ara tersebut? Sebenarnya, Yesus hanya memakai pohon ara yang tidak berjiwa untuk sebuah perumpamaan yang diperagakan secara langsung, yaitu untuk mengajarkan suatu pelajaran moral agar mudah dipahami oleh para murid. Karena Yesus sangat mengecam kehidupan rohani yang tidak berbuah. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 2a, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dalam Matius pasal 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan inilah suatu pelajaran yang sangat berharga. Pohon yang terlihat daun-daun saja adalah sebuah gambaran aktivitas kerohanian semata. Namun, jangan hanya puas dengan berdaun lebat. Yang Yesus inginkan lebih daripada itu, yaitu kehidupan rohani yang berbuah. Pengutukan pohon ara menjadi suatu peringatan keras bagi kita betapa pentingnya berbuah secara rohani, buah-buah pertobatan, dan buah-buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan ini menjadi bukti bagi kita bahwa iman yang sejati tidak bisa dipisahkan dari perbuatan nyata. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dan iman bekerja sama dengan perbuatan. Oleh perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Dan inilah alasan mengapa Yesus marah dan mengutuk pohon ara tersebut. Yang Yesus inginkan adalah kehidupan rohani yang berbuah. Tuhan Yesus memberkati.